Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya adalah Lovianus Tessa Satriawan. NPM saya adalah 2308101097. Saya berasal dari kelas Bahasa Indonesia G518. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat. Kenapa sih bisa terjadi kesalahan saat berbahasa Indonesia dalam masyarakat? Menurut saya, hal ini bisa terjadi karena Indonesia memiliki keberagaman bahasa daerah. Indonesia adalah negara dengan keberagaman bahasa daerah yang kaya. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit beralih antara bahasa daerah mereka dengan bahasa Indonesia yang baku. Faktor lainnya mungkin dalam sektor pendidikan di Indonesia yang kurang baik dan pengaruh kebudayaan asing. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia kadang merasa sulit untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apa saja sih kesalahan berbahasa yang sering terjadi di masyarakat? Yang pertama adalah ejaan yang tidak tepat. Yang kedua adalah penggunaan kata baku yang salah. Yang ketiga adalah penggunaan tata bahasa yang kurang benar. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa Indonesia slang atau mencampuri bahasa Indonesia dengan bahasa asing lainnya. Berikut adalah contoh bukti kesalahan yang terjadi di masyarakat. Contoh yang pertama adalah kata besok. Ejaan kata tersebut tidaklah benar, seharusnya adalah besok. Contoh yang kedua adalah Jakarta. Karena termasuk nama kota, seharusnya diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga adalah terima kasih. Kata tersebut tidaklah baku, seharusnya terima kasih. Yang keempat adalah ijazah. Kata tersebut tidaklah baku, seharusnya ijazah menggunakan Z. Selanjutnya adalah kwitansi. Kata tersebut tidak baku juga, seharusnya menjadi kwitansi. Selanjutnya adalah zaman. Kata tersebut tidaklah baku juga, seharusnya adalah zaman memakai Z. Selanjutnya adalah resiko. Kata tersebut tidaklah baku, seharusnya menjadi risiko. Selanjutnya adalah contoh penggunaan bahasa Indonesia slang yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ini adalah contoh dialognya. Dari contoh tersebut, yang pertama ada kata worth it. Worth it itu termasuk bahasa asing. Seharusnya kita ubah menjadi pantas. Yang kedua adalah vibes. Vibes termasuk bahasa asing juga. Ia adalah bahasa kekinian yang mengartikan suasana. Seharusnya diganti dengan kata suasana, tidak boleh menjadi bahasa Inggris. Selanjutnya ada kata tentram. Kata tersebut termasuk kata tidak baku. Seharusnya menggunakan bahasa baku yaitu tenteram. Kenapa sih kita harus berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Berbahasa Indonesia dengan benar merupakan hal yang sangat penting. Karena bahasa adalah alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Dan Indonesia juga merupakan negara yang memiliki beragam macam bahasa daerah. Maka dari itu, kita perlu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk saling berkomunikasi. Selain itu, dengan kita berbahasa Indonesia yang baik, itu termasuk upaya memelihara kekayaan budaya dan identitas bangsa. Kesimpulannya, menurut saya, dalam berbahasa Indonesia, boleh-boleh saja kita menggunakan kata tidak baku atau salah yang saya sebutkan tadi. Tetapi, kita harus tahu tempat dan dengan siapa kita berbicara. Contohnya, pada saat ada pertemuan resmi, alangkah baiknya kita menyampaikannya dengan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia agar informasi dan pesan dapat tersampaikan dengan jelas ke audiens. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.